Selamat datang kembali di channel Napa Atlas Perjalanan. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Jika kalian suka dengan channel ini, bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa bayar hutang, dan selamat menonton. Kolonel Abdul Latif adalah Komandan Brigade Infanteri Brigif 1 Komandan 5 Jakarta Raya. Dia tinggal di Jalan Cawang 1 Kafling, Jatinegara bersama keluarganya. Rumah Latif menjadi 3 agenda rapat penting terkait tragedi 1965 di Madiun. Pertama, rapat berlangsung pada 22 Agustus 1965. Rapat kedua pada 29 Agustus 1965 dan terakhir pada rapat 6 September 1965. 3 rapat itu berlangsung pada malam hari. Auditor Militer Letnan Kolonel Iskandar dalam persidangan Letkol Untung Syamsuri, pemimpin Gerakan 30 September, seperti tercatat dalam buku Gerakan 30 September di hadapan Mahmilub, perkara Untung 1966. Saat Untung disidang dan Latif menjadi saksi, dokumen sidang mencatat agama Latif sebagai agama Islam. Sebelum rapat di rumah Latif, ada rapat lain yang berlangsung di rumah Kapten Wahyudi di Jalan Sindang Laja nomor 5. Mereka yang hadir nyaris selalu sama. Ada Letnan Kolonel Untung, Syam Kamaruzzaman, Sujono, Supono, Latif, dan tentu saja tuan rumah Wahyudi. Dalam rapat di rumah Latif, peserta rapat adalah orang-orang yang sama seperti di rumah Wahyudi, ditambah kehadiran Mayor Agus Sigit, Komandan Batalion 203 Kodam Jaya yang tinggal di Cijantung Blok H. Setelahnya, rapat diadakan pada 12 September, 17 September, 26 September, 28 September 1965. Sedangkan rapat terakhir berlangsung pada 29 September 1965. Rapat diadakan di beberapa tempat dan rapat terakhir berlangsung di rumah Syam Kamaruzzaman di Jalan Pramuka, Jalan Rawasati, Buntu, Jakarta. Dan mereka yang hadir juga sama. Dalam rapat-rapat itu, semua yang hadir memakai pakaian preman. Sedangkan rapat terakhir di rumah Syam, peserta rapat ketambahan Brigadir Jenderal Suparjo yang baru saja pulang dari Kalimantan Barat. Dalam rapat terakhir itu, seperti dicatat Victor M. Fick dalam kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi 2005. Dia menyebutkan Latif mengeluh kehadiran 60.000 tentara reguler yang tidak ikut dalam gerakan 30 September 1965 yang sedang mereka rancang. Latif khawatir mereka akan menjadi lawan pasukan G30S. Pasukan berjumlah besar di Jakarta itu diantaranya berada dalam kendali Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Cukup jelas bagi Latif, seluruh pasukan Angkatan Darat yang tidak bisa dipastikan berada di kubu mereka sebagai hal serius untuk diwaspadai. Tentara adalah lawan paling berat bagi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1965 yang kelam itu, Latif sudah berkarir lebih dari 20 tahun di dunia militer. Karir yang cukup panjang dan jelas, ia pun pengalaman. Jadi kekhawatirannya soal 60.000 tentara yang tak jelas keberpihakannya tidak bisa diremehkan begitu saja. 2 hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober 1965, saya beserta keluarga mendatangi rumah keluarga Bapak Jenderal Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Ujar Latif seperti terbaca dalam pledoi Kolonel Latif Soeharto terlibat G30S. Dalam pertemuan itu, Latif mengaku hendak menanyakan adanya info Dewan Jenderal, sekaligus melaporkannya kepada Soeharto. Menurut Latif, Soeharto malah mengatakan ia telah tahu hal itu. Latif mengatakan sehari sebelum datang ke rumah Soeharto, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta bernama Subagio memberitahukan adanya info Dewan Jenderal yang akan mengadakan rencana jahat terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno. Kepada Latif, jenderal dari Kemusu itu mengatakan akan mengadakan penyelidikan terkait isu tersebut. Menurut catatan Johrosa dalam dalih pembunuhan massal 2008,
Pada pertemuan itu rupanya Latif dan Soeharto bicara soal pertukaran rumah. Dalam buku itu dijelaskan, sebagai perwira komando distrik Jakarta, Latif mendapat sebuah rumah besar bekas kediaman Duta Besar Inggris. Latif mengatakan bahwa ia berencana memberikan rumah itu kepada Soeharto, dan kemudian ia dan keluarganya pindah ke rumah Soeharto yang lebih sederhana. Tak hanya pada tanggal 29 September Latif menemui Soeharto, pada 30 September 1965 mereka pun bertemu lagi. Bukan di rumah Soeharto, melainkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang saat itu Hutomo Mandala Putra yang dikenal dengan sebutan Tommy Putra Soeharto sedang dirawat karena baru saja ketumpahan sup panas. Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Komando Daerah Militer 5, Kolonel Abdul Latif dalam pledoi Kolonel Abdul Latif Soeharto terlibat G30S mengatakan bahwa ia melaporkan akan adanya G30S pada Soeharto 2 hari sebelum operasi itu dijalankan. Bahkan 4 jam sebelum G30S, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto. Namun Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Dalam rapat terakhir menjelang pelaksanaan G30S, Latif memberikan analisis tentang peta pasukan di Jakarta. Dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, kira-kira pukul 10 malam saya sempat menyaksikan Kolonel Latif berjalan di depan zal tempat Tommy dirawat di rumah sakit. Cuman dalam buku itu tidak dijelaskan apa yang mereka bicarakan. Namun lain lagi dengan versi Latif. Ia mengatakan malam itu lagi-lagi ada pembicaraan soal G30S. Dalam pembicaraan Latif dan Soeharto mengatakan, "Pak, malam ini kami dan beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan Revolusi ke hadapan Yang Mulia Presiden Soeharto." Meski terkejut, Soeharto tetap bersikap tenang. Usai bertemu Soeharto di RSPAD, Kolonel Latif kemudian bertemu untuk melakukan koordinasi akhir dengan Brigadir Jenderal Suparjo, Letnan Kolonel Untung, dan lain-lain. Malam itu juga, Untung yang sehari-hari adalah Komandan Batalion Kawal Kehormatan Pengawal Presiden Cakrabirawa bertindak sebagai pemimpin G30S. Selain menyatakan gerakan tersebut dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia, Pengadilan Militer atau Mahmilub menyatakan Untung bersalah karena menjadi pimpinan gerakan yang menghilangkan nyawa para jenderal staf umum Angkatan Darat, termasuk di dalamnya Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani pada 1 Oktober 1965. Gerakan ini berakhir buntung karena dalam waktu singkat dihantam pasukan yang pada 29 September 1965 sudah dicemaskan Latif sebagai belum jelas keberpihakannya. Soeharto ternyata tidak seperti yang dipikirkan Latif. Soeharto justru menjadi panglima pengebuk G30S dengan menggerahkan pasukannya, terutama pasukan resimen para komando Angkatan Darat RPKAD dan pasukan Kostrad. Abdul Latif yang meninggal pada 6 April 2005 tentu saja merasa dongkol atas pengkhianatan Soeharto itu. Apalagi Latif dipenjara bertahun-tahun setelah G30S dan dicap sebagai pengkhianat bangsa. Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.